Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan Roma 4 ayat yang ke-1 sampai ke-25. Sebelumnya, mari sama-sama kita mendengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman, dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu, hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia, yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, pada Roma 4 ayat yang 1 sampai ke-25 ini membicarakan tentang iman dan perbuatan. Ketika aku membaca ini, aku langsung mengingat
satu ayat di Yakobus 2 ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama akan membahas tentang iman dan orang yang dibenarkan oleh Allah. Karena dalam Roma 3 ayat yang ke-22, bilang begini. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Kalau kita mau punya iman, kita harus lakukan dulu perbuatan-perbuatan Allah. Gimana caranya? Ya, kita siema, mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Saat kita siema, baru kita punya iman. Nah, di sini Tuhan kasih kita contoh tokoh Alkitab yang bagus banget. Abraham. Ya, aku bakal ceritain sedikit tentang Abraham. Abraham adalah seorang yang kaya yang telah Tuhan utus pergi ke tanah yang akan ditunjukkan Allah. Di sini belum dikasih tahu tujuan atau tanah yang dijanjikan Tuhan itu apa. Tapi Abraham tetap jalani apa yang Tuhan suruh ke dia. Lalu Tuhan punya banyak janji sama Abraham. Tapi sampai Abraham mati, yang terkabul itu atau yang terjadi itu cuma satu. Nah, kalau menurut saya, Abraham ini agak bagaimana ya Bapak Ibu? Karena kalau saya jadi Abraham, saya nggak akan mau tuh pergi keluar. Orang hidupnya udah enak, punya apa aja. Tiba-tiba disuruh keluar dari kampung halamannya. Buat pergi ke tempat yang dia pun nggak tahu mau kemana. Dari siang punya tempat tinggal, sampai dia pergi untuk menempat pakai tenda-tenda di berbagai tempat gitu kan. Di sini benar-benar ya Bapak Ibu, kita bisa lihat betapa besar iman Abraham sama Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Abraham berbuat dosa atau kesalahan? Ya, betul. Abraham berbuat dosa dan kesalahan ya teman-teman. Kita tentu ingat kisah Abraham dan Abimelek. Dia minta Sarah ngaku sebagai saudaranya. Karena dia bilang begini di Kejadian 20 ayat yang 1. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Nah, dia takut mati. Dia nggak percaya sama Tuhan akan menjaganya. Nah, itu menarik ya Bapak Ibu. Dia takut mati. Dia nggak percaya sama Tuhan akan menjaganya. Tapi menariknya, Tuhan tidak memperhitungkan itu sebagai dosa dan kesalahannya. Asik ya Bapak Ibu dan teman-teman. Karena di Roma 5 ayat yang ke-1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, kalau kita mau dipanggil Tuhan dan kita nurut, pasti dosa kita akan diampuni dan dihapus. Yuk Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita melakukan perintah-perintah Tuhan yang Tuhan suruh ke kita. Walaupun kita nggak tahu Tuhan suruh kita kemana. Belajar untuk menjadi Abraham yang nurut dan melakukan tanpa mengeluh. Sebagai ayat penutup, Tuhan kasih kita di 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-12. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka,
dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Mari Bapak Ibu kita hidup mendengarkan perintah-perintah Tuhan seperti yang Abraham lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.